Ini bukan sekadar perang. Ini adalah pengkhianatan terbesar di Nusantara. Dengar, jauh sebelum bangsa asing berani menginjakkan kaki, Nusantara adalah penguasa samudra yang tak tertandingi. Ketika keserakahan Eropa membakar Maluku, satu sumpah keramat lahir dari tetesan darah sang ayah. 2.000 kapal tempur, 120.000 nyawa, bersatu demi satu nama, Babullah. Inilah saat dunia bertekuk lutut pada kedaulatan kita. Kisah ini bermula dari jatuhnya sebuah gerbang kemegahan. Pada tahun 1511, Benteng Malaka, jantung perdagangan Asia, runtuh di bawah meriam-meriam Portugis yang dipimpin Afonso de Albuquerque. Namun, Malaka hanyalah ruang tamu. Ambisi utama bangsa Portugis berada jauh di ufuk timur, sebuah gugusan kepulauan yang konon tanahnya dikaruniai emas hitam dan bunga surga, pala, fuli, dan cengkih. Maka, disiapkanlah armada besar. Ratusan pelaut dengan mata menyala-nyala oleh keserakahan dan petualangan membelah ombak Nusantara. Kapal-kapal berbendera Ordo Kristus itu menyusuri pesisir utara Jawa yang mistis, transit sejenak di pelabuhan Sibuk Gresik, lalu meliuk melewati kepulauan Sunda kecil. Tujuan mereka hanya satu, Maluku. Pada awal November 1512, jangkar-jangkar besi itu akhirnya dijatuhkan di perairan Ternate. Bau harum cengkih yang terbawa angin tropis menyambut mereka. Bagi orang Eropa, itu adalah aroma kekayaan tanpa batas. Namun bagi Nusantara, kedatangan mereka adalah awal dari badai darah yang akan berlangsung selama puluhan tahun. Di Eropa, Portugis dan Spanyol adalah saudara sebangsa dari semenanjung Iberia. Namun di Maluku, mereka adalah pemangsa yang saling mengintai. Ternate dan Tidore, dua raksasa Islam penjaga Maluku, terjebak dalam pusaran adu domba. Ternate merangkul Portugis, sementara Tidore berdiri di sisi Spanyol. Perang proksi meletus. Pada tahun 1524, gabungan pasukan Ternate dan 600 serdadu Portugis meluluh lantakan ibu kota Tidore. Gesekan semakin mendidih pada 1529 ketika armada Portugis dengan arogan menyerang kapal-kapal jung dari Banda yang berniat membeli cengkih ke Tidore. Serangan ini memicu pertempuran laut yang sengit antara koalisi Tidore Spanyol melawan Ternate Portugis. Kelelahan berperang di ujung dunia, Spanyol dan Portugis akhirnya berdamai melalui perjanjian Saragossa, 22 April 1529. Spanyol mundur ke Filipina setelah dibayar 350.000 dukats, meninggalkan Portugis menjadi satu-satunya serigala Eropa yang memegang kendali di Maluku. Keluarnya Spanyol membuat Portugis semakin congkak. Mereka tidak lagi bersikap sebagai tamu dagang, melainkan sebagai penjajah yang mengatur siapa yang berhak duduk di singgasana Ternate. Ketika Sultan Bayanullah wafat pada 1521, ia meninggalkan dua pangeran yang masih belia, Pangeran Hidayat dan Pangeran Abu Hayat. Kendali Ternate pun jatuh ke tangan Permaisuri Nukila, seorang putri asal Tidore, dan Pangeran Taruwese, adik mendiang Sultan. Disinilah intrik berdarah bermulai. Permaisuri Nukila bermimpi menyatukan Ternate dan Tidore di bawah tahta putranya, sebuah visi damai untuk Maluku. Namun, Pangeran Taruwese memiliki ambisi gelap. Ia menginginkan tahta untuk dirinya sendiri. Portugis yang lebih menyukai penguasa boneka yang rakus mendukung Taruwese. Pecahlah perang saudara. Permaisuri Nukila didukung Tidore, sementara Taruwese disokong senapan Portugis. Darah pribumi membasahi bumi Ternate. Pangeran Hidayat yang masih belia tewas. Taruwese menang, namun ia segera menyadari kebodohannya mempercayai Eropa. Begitu Taruwese lagi berguna, Portugis menyingkirkannya dengan sebilah pengkhianatan.
Pangeran Abu Hayat naik tahta pada 1529 sebagai Sultan Abu Hayat kedua. Hatinya membeku oleh kebencian melihat Portugis mengacak-acak keluarganya. Sikap antipatinya membuat Portugis geram. Dengan keji, mereka menfitnah Sultan sebagai dalang pembunuhan Gubernur Gonzalo Pereira. Sultan Abu Hayat kedua ditangkap, dirantai, dan diasingkan ke Malaka hingga ia menghembuskan nafas terakhirnya dalam kesepian. Portugis kemudian menaikkan saudara tirinya, Pangeran Tabarigi. Namun, darah Raja Maluku tidak bisa terus-menerus ditundukkan. Tabarigi pun akhirnya memberontak. Sekali lagi, mesin fitnah Portugis berputar. Pada 1534, Tabarigi ditangkap, dibuang jauh ke Goa, India. Di sana, dalam tawanan, ia dipaksa menanggalkan keyakinannya dan menyerahkan Ambon, Buru, serta Seram kepada mahkota Portugal. Sebuah penghinaan yang membakar jiwa seluruh rakyat Ternate. Rakyat Maluku tidak sudi menerima kembalinya Tabarigi yang telah menjadi pion tak berdaya. Di tengah kekacauan itu, tampillah Sultan Hairun. Awalnya, ia diremehkan oleh Portugis sebagai Raja Bocah. Namun, Hairun memiliki kecerdasan tajam dan kesabaran seluas Samudra Pasifik. Selama bertahun-tahun, Sultan Hairun mengonsolidasikan kekuatan dalam diam. Ia menghadapi arogansi Portugis, paksaan konversi agama, dan perampokan ekonomi dengan diplomasi tingkat tinggi dan gerilya cerdik. Keberadaan Sultan Hairun adalah karang yang menghalangi ombak monopoli Portugis. Frustrasi tidak mampu menundukkan Hairun secara jantan di medan laga. Gubernur Portugis, Diogo Lopes de Mesquita, menggunakan taktik paling pengejut dalam sejarah penjajahan. Ia mengundang Sultan Hairun ke benteng São Juan Bautista dengan dalih perundingan damai. Sultan Hairun, sebagai seorang kesatria yang memegang teguh kehormatan, datang tanpa pengawalan ketat. Tragedi itu terjadi pada malam 28 Februari 1570. Di dalam benteng, senjata dihunus. Sang Sultan ditikam dari belakang. Darah Sultan Hairun membasahi lantai benteng Portugis, namun dari darah itu tumbuhlah benih kemurkaan yang akan menenggelamkan hegemoni mereka untuk selamanya. Berita terbunuhnya Sultan Hairun membakar Maluku layaknya api di padang sabana. Tampillah sang putra mahkota, Sultan Ba'abullah. Di atas penderitaan rakyatnya dan darah ayahnya, ia mengangkat sumpah sakti yang menggetarkan bumi. Aku tidak akan pernah menyarungkan pedangku. Aku tidak akan pernah beristirahat sampai orang Portugis terakhir diusir dengan kehinaan dari tanah Maluku dan seluruh kepulauan Maluku. Nasionalisme pra-Indonesia menyala terang. Ini bukan lagi sekedar perang Ternate, ini adalah perang Nusantara. Seruan jihad Ba'abullah melintasi batas-batas pulau. Dari seluruh pelosok Maluku, dari petarung Makassar di Sulawesi, dari pelaut-pelaut tangguh di Jawa, hingga Laskar Melayu di Sumatera, semua bersatu di bawah Panji Ba'abullah. Lautan Maluku seketika tertutup oleh bayangan armada raksasa, 2.000 kapal perang dengan lebih dari 120.000 prajurit Nusantara yang siap mati demi kehormatan tanah airnya. Ba'abullah adalah ahli strategi yang brilian. Ia tidak langsung menyerbu benteng secara membabi buta. Ia menggunakan taktik pengepungan total. Benteng Portugis dikepung rapat, suplai makanan diputus, akses ke laut ditutup. Selama 5 tahun penuh, 1575, benteng Portugis jebol. Serigala Eropa itu bertekuk lutut. Mereka diusir selamanya, kocar-kacir melarikan diri dari tangan seorang putra Nusantara. Ambisi Portugis hancur lebur di tangan seorang putra Nusantara. Kemenangan Sultan Ba'abullah adalah salah satu epik terbesar dalam sejarah perlawanan pribumi terhadap kolonialisme Eropa di Asia. Gelar penguasa 72 pulau disematkan kepadanya.
menjadikan Ternate sebagai imperium maritim Islam terbesar di Indonesia bagian timur yang pengaruhnya membentang dari Mindanao di Filipina hingga Kepulauan Marshall di Pasifik. Riwayat Portugis di Maluku tamat. Meski pada tahun 1605 sejarah mencatat kedatangan bangsa baru, Belanda atau VOC, yang akan membawa babak kolonialisme yang lebih panjang dan menyakitkan sepeninggal Ba'abullah pada 1583. Satu hal telah terbukti secara abadi, bangsa Nusantara bukanlah bangsa yang lemah. Melihat kembali lembaran epik ini, kita disadarkan bahwa ketika Nusantara bersatu, melampaui ego suku dan kerajaan, dari Sumatera hingga Maluku, bahkan kekuatan imperium terbesar di Eropa pada zamannya pun dapat dilumatkan. Sejarah ini bukan sekadar catatan masa lalu, melainkan monumen kebanggaan, bukti nyata ketangguhan maritim, dan api nasionalisme yang akan terus menyala di dada setiap generasi. Nusantara tak dijajah karena kita rapuh, namun karena kita adalah zamrud khatulistiwa yang terlalu berkilau untuk diabaikan. Dahulu, rempah adalah nafas dunia. Kini setiap jengkal tanah dan samudra kita adalah jantung peradaban. Menjaganya bukan sekadar tugas, melainkan sumpah setia pada Ibu Pertiwi. Jangan biarkan tangan asing kembali memetik bunga di taman sendiri. Jadilah tuan di tanah pusaka, sebelum sejarah pahit kembali menyapa. Nusantara.